Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Sarah Arelia dari jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, di video ini aku pengen ngejelasin tentang beberapa materi dari materi-materi yang sudah dijelaskan kemarin ya. Jadi mohon disimak baik-baik ya teman-teman. Yang pertama aku pengen ngejelasin tentang materi akademik yang kemarin sudah dijelaskan oleh Profesor Dr. Umi Sumbulah MAG. Kata beliau, kita harus sangat bersyukur karena calon mahasiswa 2021 berjumlah 78.430. Wow, nggak sedikit kan teman-teman. Dan Anda 3.751 itu telah menyebabkan satu orang menyisihkan 21 orang. Dari 78.430 orang calon mahasiswa yang keterima hanya 3.751 saja. Kalau dibandingkan 1:21. Wow, teman-teman ini sangat beruntung sekali ya. Karena bisa mengalahkan teman-teman yang lain. Teman-teman punya change yang sangat besar gitu, makanya teman-teman gak boleh sia-siain change teman-teman. Sudah masuk di UIN Maulana Malik Ibrahim, UIN Malang. Maulana Malik Ibrahim ini mempunyai 7 fakultas, diantaranya Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Nah, fakultas ini paling tua ya di UIN Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua ada Fakultas Syariah, ada Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Humaniora, dan Fakultas Kedokteran. Nah, ini nih yang pada saat ini UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berada di fase international recognition dan international reputation. Jadi pada tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, program yang mendukung upaya-upaya internasional di universitas selalu disambut dengan baik dengan berbagai event akademik internal seperti internasional pesantren. Satu amanah untuk UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai PT KIN agar menjadi corong bagi pengembangan Islam. Selama belajar, teman-teman di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sekitar 7 atau 8 semester. Nah, setelah itu teman-teman harus menyelesaikan 150 sampai 160 SKS agar teman-teman bisa lulus dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, selesai, kemudian teman-teman itu melakukan penelitian skripsi, pengabdian masyarakat PKL, kemudian ujian komprehensif, ujian skripsi yudisium, hingga wisuda. Nah, semua itu adalah kegiatan akademik yang saudara atau teman-teman akan jalani di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Video selanjutnya akan membahas tentang kemahasiswaan yang kemarin telah disampaikan oleh Dr. Ahmad Fathah Yasin MAG. Nah, kata beliau, mahasiswa UIN Malang itu berbeda. Mahasiswa UIN Malang itu harus mempunyai akhlakul karimah. Mahasiswa UIN Malang itu harus memiliki akhlak, memiliki mental kuat, dan memiliki intelektual yang tinggi. Yang membedakan kampus kita dengan kampus-kampus lainnya adalah mahat. Kalau mungkin di kampus lain kalian boleh bebas untuk tinggal di mana saja, tapi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang kalian harus mahat, menjadi mahasantri selama 1 tahun. Nah, nanti di mahat kalian akan belajar tentang bagaimana cara berakhlakul karimah, bagaimana cara beradab, bagaimana cara membaca Quran, bagaimana cara berwudu. Yang membedakan orang-orang atau lulusan-lulusan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki spiritual dan mental yang kuat. Nah, sekarang ini kan kita juga bukan
siswa lagi ya teman-teman, tapi kita sudah menjadi mahasiswa. Yang namanya maha sudah tinggi kelasnya. Nah, sekarang kita harus selalu berpikir positif agar kita tidak bisa menerima hal-hal negatif. Kita tidak bisa menerima berita-berita hoax. Jadi kita harus selalu berpikir positif karena perbedaan dari mahasiswa dan siswa. Nah, kemudian kita juga harus bersikap dewasa. Kenapa sih kita harus memiliki spiritual yang kuat dan intelektual yang tinggi? Karena kita akan melanjutkan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memperjuangkan agama Islam. Nah, sekarang mungkin kalau kemarin-kemarin jadi siswa, mungkin pakaiannya belum rapi, rambutnya masih gondrong buat yang laki-laki. Nah, bisa ya kita rapikan sekarang pas kita jadi mahasiswa. Buat teman-teman juga yang punya bakat, teman-teman bisa ikut organisasi mahasiswa. Apa sih itu organisasi mahasiswa itu? Nanti kita akan jelaskan di akhir video. Nah, jadi teman-teman yang mau menyalurkan bakatnya, yang teman-teman punya minat ke bidang tersebut, teman-teman bisa ikut organisasi mahasiswa. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini menyediakan fasilitas-fasilitas yang bisa teman-teman pakai atau teman-teman gunakan, seperti misalnya teman-teman itu suka bermain alat musik, gitar. Nah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini menyediakan studio buat teman-teman yang minat bermain musik agar teman-teman bisa memakai alat musik tersebut dan menyalurkan bakat teman-teman di situ. Nah, gimana teman-teman, udah paham kan tentang materi tersebut? Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa yang biasa teman-teman kenal BEM. Kalau di perguruan tinggi lain mungkin teman-teman mengenalnya BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Tetapi kalau di UIN Maulana Malik Ibrahim yang dibawahi oleh Kemenak dinamakan DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa. Nah, ketua DEMA kita tahun sekarang ini adalah Kak Farhan Adi Purwosari dan wakil ketua DEMA-nya adalah Ahmad Fawaid. Nah, sekarang kita harus tahu nih, apa sih tugas DEMA itu? Tugas DEMA itu adalah melaksanakan program kerja organisasi yang sudah ada, yang disepakati oleh Senat Mahasiswa Universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan mahasiswa di dalam lingkup universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronasi kegiatan mahasiswa. Nah, itu dia adalah tugas-tugas dari DEMA sendiri. Kalau misalnya bagian-bagian di dalam DEMA itu ada apa aja sih? Ada bagian Kementerian Luar Negeri, ada bagian Kementerian Sosial, Hukum, Politik, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, dan lain sebagainya. Ada apa aja sih kegiatan di dalam DEMA itu? Kegiatan di dalam DEMA itu ada Sahabat Desa. Sahabat Desa itu adalah kegiatan untuk meningkatkan kepekaan mahasiswa dengan masyarakat. Yang kedua ada Sapa Sekolah. Sapa Sekolah adalah kegiatan untuk membantu memberikan kepada kampus, mempromosikan kepada sekolah untuk melantik kepemimpinan. Yang ketiga adalah Sosial Politik atau diskusi dengan parlemen yang ada di Indonesia. Teman-teman pengen tahu banyak tentang DEMA, teman-teman bisa buka Instagram DEMA Universitas UIN Maliki atau DEMA_UIN Malang. Selanjutnya aku akan menjelaskan tentang SEMA. SEMA itu adalah lembaga legislatif yang berada di bawah naungan universitas yang mengordinasikan DEMA, UKM, dan HMJ. Nah, kalau misalnya tadi kan DEMA itu Dewan Eksekutif Mahasiswa. Dewan Eksekutif itu apa sih? Dewan Eksekutif itu seperti presiden, menteri,
Nah, kalau SEMA itu adalah Dewan Legislatif. Kalau Dewan Legislatif itu seperti MPR dan DPR. Nah, apa sih visi SEMA itu? Kalau visi SEMA itu adalah terwujudnya Senat Mahasiswa sebagai lembaga legislatif, transformatif, kolaboratif berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan, serta menjunjung tinggi profesionalitas. Nah, itu adalah visi dari SEMA. Nah, selanjutnya adalah fungsi SEMA. Fungsi SEMA adalah advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Nah, apa sih tugas SEMA itu? Tugas SEMA adalah mengawasi dan mengontrol DEMA, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai, agenda, memfasilitasi aspirasi mahasiswa, mengesahkan peraturan yang dibuat oleh DEMA. SEMA, wewenang SEMA adalah membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden Mahasiswa. Siapa itu Presiden Mahasiswa? Presiden Mahasiswa itu adalah Ketua DEMA. Nah, selanjutnya menanggung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Itu dari wewenang dari SEMA. Terus kita harus tahu nih, apa sih komisi-komisi yang ada di SEMA itu? Komisi yang ada di SEMA itu adalah ada komunikasi, advokasi, dan hukum, komisi organisasi, komisi dan kemahasiswaan, mengawal ormawa di seluruh UIN Malang, administrasi dan keuangan, pembuatan peraturan administrasi. Nah, apa aja sih badan pengurus SEMA? Badan pengurus SEMA antara lain Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara, Ketua Komisi A, Ketua Komisi B, Ketua Komisi C, dan Ketua Komisi D. Kalian yang mau masuk ke SEMA atau ke DEMA, kalian harus memiliki IPK minimal 3. Kenapa minimal 3? Karena kalian harus bisa membagi waktu antara organisasi dan belajar. Karena kewajiban kita sesungguhnya sebagai mahasiswa untuk belajar, tetapi kita juga harus bisa meningkatkan relasi dengan cara berorganisasi. Jadi kita harus bisa membagi waktu. Nah, yang kedua adalah memiliki SK kepengurusan ormawa. Terus siap terikat dengan DEMAU, mahasiswa aktif UIN Maliki Malang, dan mengisi form Google. Sekarang aku pengen ngebahas tentang ormawa atau organisasi mahasiswa. Ormawa itu adalah organisasi mahasiswa ya, teman-teman. Nah, ada ormawa apa aja sih yang ada di UIN Malang? Yang pertama adalah UKK Resimen Mahasiswa. Yang kedua ada UKK Pramuka. Ada UKK Korps Sukarela Palang Merah Indonesia. Yang keempat adalah UKM Paduan Suara Mahasiswa Gema Gita Bahana. Nah, selanjutnya ada UKM Olahraga. Ada UKM Koperasi Mahasiswa Padang Bulan. Selanjutnya ada UKM Seni Religius. Selanjutnya ada UKM Mapala Tursina. Selanjutnya ada UKM Teater Komedi Kontemporer. Yang selanjutnya ada UKM Komunitas Musik Studio 3. Selanjutnya ada UKM Taekwondo Indonesia. Selanjutnya ada UKM Jepret Club Fotografi. Selanjutnya ada UKM Simfoni FM. Selanjutnya ada UKM Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa. Yang keempat ada UKM Unit Aktivitas Pers Mahasiswa. Nah, aku udah sebutin ya teman-teman, ormawa apa nih yang ada di UIN Malang. Nah, kalau teman-teman mau tahu lebih banyak, teman-teman bisa cek Instagram dari masing-masing ormawa yang udah aku sebutin tadi ya. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang moderasi di Indonesia. Nah, kenapa sih moderasi itu penting di Indonesia? Karena karakter Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, yang menjunjung tinggi keadaban Islam dan harmoni inter dan antar pemeluk
agama. Yang kedua adalah historitas Islam di Indonesia. Yang ketiga adalah karakter masyarakat di Indonesia yang lekat dengan kesatuan dan harmoni. Yang keempat adalah ideologi bangsa Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung atau tidak, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap kita beragama dan bermasyarakat. Nah, Indonesia serta mengganggu agenda modernisasi Islam seperti konflik Palestina versus Israel, aliansi politik Arab Amerika, oil politik, despotisme dan hypocrisy. Nah, apa aja nih peran mahasiswa? Nah, peran mahasiswa adalah harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendesimisasi agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip modernisasi. Nah, mahasiswa juga harus cerdas, akademik, religius, dan kemerdekaan. Nah, segitu aja mungkin teman-teman penjelasan dari aku. Kalau misalnya teman-teman mau tahu lebih banyak, teman-teman bisa cek Instagram lembaganya masing-masing, atau teman-teman bisa cari tahu di situs internet milik teman-teman. Oke, segitu aja mungkin teman-teman. Saya Sarah Aurelia, bye-bye.